nggak jelas keberadaannya. Ya udahlah, ini saya perjalanan 10-15 menit yang akan datang, orang udah ada nih. Saya minta di mana, nanti saya print screen, saya nyatakan tidak hadir. Oke, saya mulai aja. Nanti saya akan balik lagi ke orang-orang yang nggak hadir, tapi kelihatan namanya, wajahnya nggak kelihatan, saya akan short screen, nyatakan tidak hadir. Baik, sekarang kita masuk ke materi ke... Ada, Nasad. Ya. Salman, materi keberapa sekarang, Salman? Halo, Salman. Halo, ada ya? Halo ya, Ustaz. Salman Afwan, Ustaz, di sini sedang hujan, Ustaz. Jadi Salman sinyalnya turun naik, Ustaz. Salman Ibrahim. Oh, siap, Ustaz. Oh, Salman Ibrahim kan? Anu, Ustaz. Afwan dari kameraman, Ustaz. Abdullah Azam. Nggak ada ya? Ya udah. Nah, Ustaz. Ya, Afwan. di mana nih? Aduh. Masih di kantor, Ustaz. Ya udahlah. Ini juga hilang lagi nih. Abdul Hakim, Muhammad Ghafur. Saya nggak ngerti deh. Karena kita kuliah nih kan. Bukannya bisa, ya udah. Ya udah. Kita mungkin 10 menit, 15 menit Anda pindahin. Saya pindahin, nggak ada orangnya, si short screen aja ya, bahwa dia nggak hadir memang. Ya, sekarang kita masuk ke materi ketiga mengenai radio streaming. Ini kita akan atur waktunya. Yang pertama, semuanya harus bisa bikin radio streaming. Ya, saya tegaskan, semuanya harus bisa buat radio streaming. Tetapi untuk siarannya itu adalah per kelompok. Jadi sekitar 30 orang ya. Nanti saya akan bikin grupnya 30 orang ya. Saya akan bikin 30 orang per kelompok untuk siarannya. Karena kalau radio itu kalau cuma teori ya sayang sekali ya. Kebetulan saya bisa bikin radio streaming, bisa siaran, ada aplikasinya, ada softwarenya. Ya apa salahnya ya kalau kita sama sharing atau juga kalau jadi punya radio juga buat dakwah juga ya. Jadi saya akan kasih semua softwarenya, kecuali hardwarenya, hardware kalian udah punya semua, yaitu handphone dengan earphone atau mikrofon, sehingga kita bisa punya radio. Selama perkuliahan berlangsung, saya akan pantau terus untuk siarannya. Tapi setelah itu, artinya setelah itu udah lulus, tidak lagi mata kuliah ini kecuali nggak lulus, silakan mau digunakan apa. Boleh buat kenang-kenangan, boleh buat hanya tahu, boleh buat dapat nilai, silakan aja. Yang penting selama pertemuan mata kuliah radio ini, saya akan paksakan punya radio. Karena ini buat kepentingan dakwah kita ya. Islam itu dakwah adalah kewajiban setiap muslim yang mampu, dan ini pasti mampu semua, sehingga saya akan senang sekali apabila radio ini digunakan sekurang-kurangnya buat dakwah, dan sekurang-kurangnya kita sudah pernah tahu ini radio streaming yang mudah, murah, sederhana, tapi jelajah suaranya atau daya dengarnya menembus seluruh dunia. Seperti yang kemarin saya sudah minta
Udah dicoba ya Green Radio-nya ya? Sudah, Ustaz. Udah, Alhamdulillah. Nah, Sudah, Ustaz. itulah salah satu keunggulan radio. Biayanya murah, sederhana, cepat, menembus ruang dan waktu, bisa siaran 24 jam tanpa harus dikawal, dan tidak ada biaya kecuali wifi atau kuota. Nanti kalau mau stabil, seperti halnya kita menyewa Zoom. Zoom itu gratis 40 menit. Itu nyambung lagi, sampai berapa hari pun bisa ya, 40 menit habis. Begitu juga radio. Sekarang ini gratis, memang saya punya servernya, saya sewa servernya setahun buat latihan, buat praktek di mata kuliah ini. Kemudian setelah itu kalau mau yang permanen, kalau punya individu, itu sama juga ketika kita mempunyai Zoom atau internet. Mari saya cek itu, saya tanya yang punya servernya, setahun itu 1,8. Jadi itu rinciannya sewanya 85.000 per bulan kali 12, sejuta 20 masalah. Kemudian perawatannya, maintenance-nya 800.000 per tahun. Nah, itu harus 1,8 setahun. Bisa bayar sekaligus, bisa per 6 bulan. Untuk pelatihannya, segmentasi, rundown, penulisan skripnya, lagu-lagunya gratis. Saya memberikan waktunya untuk belajar segmentasi dan rundownnya dan etika bersiaran. Saya ajarkan gratis, tapi kalau nanti yang permanen harus bayar karena saya nggak ada uang untuk menyewakan sekian orang untuk server-servernya. Seperti halnya udahlah saya bayarin ya per bulan sewa Zoom 300 kalau salah ya, apa 280 tuh. Setahun sekian udah pakai aja, saya nggak mau kayak gitu ya. Oleh karena itu nanti kalau yang mau melanjutkan radio streamingnya bisa dengan patungan. Dan siarannya bisa dibagi 2 jam per harinya. Kalau orangnya banyak, lebih ringan. Ya, misalnya 2 juta setahun, bagi aja lah 20 orang. Berarti 2 juta dibagi 20, setahun cuma 100.000. Ya. 2 juta per tahun dibagi 20 orang. Ya. 100.000 per tahun. Itu bisa rame-rame siarannya. Tapi yang ini saya sudah sewakan, saya pribadi sewakan buat sewa servernya. Ini nggak dibayar, saya nggak minta ganti dari kampus, nggak di reimburse ya, tapi inisiatif saya aja karena saya bertanggung jawab di mata kuliah produksi siaran radio yang semuanya harus mempunyai server, yang harus mempunyai keterampilan bersiaran radio, dan itu terbukti radionya bisa terdengar di seluruh dunia. Ya, jadi nggak ada kaitan dengan kampusnya, saya menyewa, saya pribadi aja, karena saya bertanggung jawab dengan mata kuliah persiaran radio. Sekarang kita mulai mengenai radio streamingnya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan radio sekarang ini, yang namanya radio streaming adalah radio masa depan. Radio ekspatriat. Ekspatriat adalah radio pekerja luar negeri. Sekarang saya adalah sebagai ekspatriat kerja atau saya ada tugas di Belanda misalnya, atau di Korea, atau Timur Tengah, atau di Eropa Barat, misalnya Bulgaria, di Afrika, Amerika, kemudian di Timur Tengah. Otomatis saya nggak akan bisa dengar radio di Indonesia. Karena tidak mungkin ada orang Indonesia yang
kaya sekalipun membuat radio di sana dengan semua fasilitasnya, dengan karyawan, dengan gaji dan sebagainya, nggak mungkin. Sehingga saya itu kehilangan hiburan, kehilangan informasi, kehilangan berita tentang Indonesia. Karena udah terputus. Saya di ujung sana, kayak bisa dengar siaran-siaran Indonesia. Tetapi kini dengan adanya radio streaming, hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dimanapun saya kerja di seluruh dunia, selama negara tersebut atau kota atau wilayahnya atau tempat tersebut mempunyai wifi, mempunyai internet, maka saya bisa dengar radio dari negara saya. Makanya dibilang radio ekspatriat, radio orang luar negeri yang terpisah bekerja atau tinggal, tetapi dengan radio streaming bisa juga terdengar informasi yang diinginkan atau lagu-lagunya. Ya. Ini sudah kita buktikan pekan lalu. Saya orang Pakistan, orang Finlandia kerja di Indonesia, saya orang Meksiko, orang Brazil kerja di Indonesia, di Jakarta, tapi masih bisa dengar radio yang saya sukai di negara saya. Orang bilang namanya radio ekspatriat, radio pekerja luar negeri. Nah, karena dia pekerja, maka orang juga sebut namanya radio masa depan. Radio masa depan, radio ekspatriat, radio online, radio web, radio online, radio streaming, radio berbasis internet dan seterusnya. Ini kelebihan dari radio yang berbasis streaming dengan mengambil teknologi internet. Selama di negara manapun ada internet, dia bisa diakses. Itu keunggulannya. Nah, sekarang kita mundur sedikit mengenai radio yang lain. Secara umum di Indonesia ada dua frekuensi, namanya AM dan FM. AM adalah amplitudo modulasi, yang FM adalah frekuensi modulasi. Dua-duanya mempunyai keunggulan, dua-duanya mempunyai kelemahan. Begitu juga nanti radio streaming ada kelemahannya juga. Saya akan uraikan kelemahan dan kekurangannya yang kita sebut namanya karakteristik radio. Radio adalah media yang ada sudah sangat lama. Para pakar menyebutnya radio adalah the theater of mind. Ya. Teater mind itu pikir. Jadi kalau kita mau dengar radio, itu yang berpikir adalah mind kita, seperti teater. Ya. Ada panggungnya, hanya suara, tapi kita bisa melukiskan suatu keadaan. Kalau televisi, kita tonton sekarang, YouTube, Instagram, apalagi itu, YouTube, Instagram, TikTok, kelihatan, oh orangnya bajunya merah, bajunya putih, kemudian pakai topi, kacamata, kemudian suaranya kedengeran, nah itu bisa, ya. Begitu juga kalau kita lihat Twitter, hanya teks. Nggak tahu tuh suasana yang sedang terjadi ya. Itu kita harus mengilustrasikan seperti apa ya. Si Dorce meninggal nih misalnya. Si buruh demo ya karena jaminan hari tuanya nggak jelas. Itu susah kan diilustrasikan dengan tulisan. Tapi kalau kita lihat di YouTube, oh iya ya, oh gini nih, oh gini ya, kita bisa langsung memberi komentarnya. Nah kalau radio juga demikian, ya tadi Twitter tulisan, sekarang radio audio suara. Gimana nih demo buruh 1-2 hari yang lalu,
karena masalah jaminan hari tua. Gimana nih si George meninggal pada dia laki-laki menjadi perempuan, akhirnya terakhir dia menjadi laki-laki secara dimandikan, kain kafan dan seterusnya. Udah itu rame nggak orang mengantarkan ke kuburan dia? Sedih nggak orang? Gimana melukiskan kesedihan? Susah tuh. Maka disebut namanya theater of mind. Begitu juga para pakar meletakkan radio sebagai the five of estate. The five of estate. Artinya adalah media elektro yang menempati di ranking ke-5 dari sekian media elektronik yang ada di kita, baik cetak ataupun tidak, ya. Dulu orang menempatkan radio sebagai peringkat ke-5. Yang pertama adalah media cetak, koran, tabloid, buletin, majalah, ya. Yang kedua dianggap sebagai the five of estate, lembaga legislatif yang kita kenal namanya trias politika dari Montesquieu di Prancis. Ada namanya legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Legislatif itu anggota dewan, yudikatif badan hukum atau pengadilan, eksekutif adalah lembaga kepresidenan. Tiga tambah 1 ya, 4. Kelima apa? Kelima adalah radio. Radio yang dulu pernah ada, sampai sekarang tetap ada, tidak ada perubahan ranking. Tiba-tiba sekarang ada televisi nomor 5, radio nomor 6. Sekarang ada lagi media sosial, radio nomor 7 misalnya kan. Pertama mungkin ditaruh orang medsos, orang sekarang radio udah lewat, TV udah lewat, radio udah lewat, udah. Pertama adalah rankingnya nomor 1 adalah media sosial, nomor 2 YouTube, nomor 3 Instagram, nomor 4 Twitter, nomor 5 TikTok, nomor 6 koran, nomor 7 radio. Enggak. Para pakar tetap masih meletakkan radio sebagai urutan ke-5 di urutan media massa. Bahkan televisi setelah nomor 5 radio, TV 6 enggak ada tuh. 7 media sosial enggak tuh. Tetap para pakar meletakkan radio sebagai media di urutan ke-5. Kita sebut namanya the five of theater, the five of estate. Ya, itu dibaca di buku-buku, masih terus bertengger di nomor 5. Nah, jadi walaupun sekarang ada penurunan, pasti ada penurunan, ya. Jangankan radio, teknologi yang sejenis saja langsung turun, ya. Saya punya handphone tahun 2017. Oh, canggih tuh. Saya beli 2 juta, mungkin paling mahal. Tapi nggak berapa lama ya hilang. Bisa 100.000 sekarang kan. Saya beli lagi teknologinya. Teknologi handphone, harga 4 juta. Saya beli, saya bangga nih paling bagus. Sekarang ya bisa nomor 10 kan, bisa nggak murah jatuh harganya. Terus saya ingat handphone itu nggak bisa buat YouTube. Padahal dulu saya punya namanya BlackBerry. Wah, canggih benar. Sekarang hilang BlackBerry, diganti dengan yang lebih canggih lagi. Dulu saya punya handphone, kalau kita mau short screen, pencet volume, pencet power,
pencet gambar klik. Wah, dulu saya senang tuh. Saya bangga juga ya. Wah, bisa foto-foto bisa kita print screen. Harganya mahal. Sekarang ketinggalan juga teknologinya. Karena kayak handphone saya nih, saya untuk short screen aja nih, nggak perlu, tinggal ini aja, tinggal crack jari tiga jari, saya deketin ke layar, saya screen aja, saya turunin, tok ya. Saya turunin semua, saya geser ya, saya sapu. Saya sapu nih udah kecetak nih semuanya. Saya sebarin nih ntar. Tuh, saya nggak perlu lagi repot-repot. Saya sapu aja dengan tangan saya. Udah kerekam semua. Saking canggihnya. Mungkin besok ketinggalan nih. Ya, saya perlihatkan pada detik ini yang ketangkap tidak kelihatan wajahnya nih. Perhatikan nih. Start. Gofur. Start Gofur. Ini dekat nih. Start. Ammar Azam nggak ada orangnya, Abdullah Azam nggak ada. Siapa lagi nih? Riko Anjani nggak ada, Muhammad Abdul Majid nggak ada. Abdul Azam ada Ustadz. Ya, tadi saya udah print screen ini. Muhammad Abdullah nggak ada orang itu. Salman Abuban tidak ada, Muiz tidak ada. Abdul Hakim, Muhammad Gofur, Muiz Fatah Ghazali, Muhammad Halim. Yang ada Prayoga, Sadam Ibrahim, Arman, Lukman, kemudian ini artinya sambil ngecek aja nih, ngecek orang yang hadir, ada atau enggak, atau tadi benar namanya, ada keberadaan saya nggak tahu. Saya mau ceritain bahwa teknologi udah gampang. Saya bisa tutup aja saya. Lihat, saya bisa tutup suara. Jadi udah gampang sekarang nih meng-cross check siapa yang masuk, nggak perlu saya angkat handphonenya, langsung ke detect ini, langsung ke copy nih dalam waktu 1 detik. Ya, ini yang saya coba tadi ya. Saya tutup suara saya tutup on cam saya, kamera saya. Ya, saya kirimkan nih. Gimana canggihnya teknologi bisa langsung merekam dalam waktu 1 detik, 2 detik gitu. Ini kelasnya nih. Wah,
Apa sih grup kita nih, kelas ini? Kelas kita apa ya? Halo? Zat. Zat, kelas kita apa namanya tadi? Semester 4 ya? Iya, semester 4. Semester 4. Udah di tag Ustaz. Kok yang tadi hilang nih? Nih, saya tahu aja. Teknologi berkembang sangat pesat. Oke. Hmm. Tuh. Nah, itu dia. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Begitu juga teknologi. Ya. Teknologi cepat sekali membuat perubahannya. Sehingga kalau kita sekarang yang canggih, besok pagi udah ketinggalan zaman itu. Ya. Jadi nanti radio juga demikian. Tadi udah cerita panjang lebar mengenai frekuensi, tower dan sebagainya, sekarang sudah mewakili oleh radio streaming yang salah satu namanya ada radio ekspatriat, radio pekerja asing dimanapun bisa dengar. Sekarang kita masuk, apa sih kelebihan dari AM dan AF ya, AM dan FM? Kalau di Jakarta atau kota-kota besar lain di Indonesia, kalau kita punya radio yang berbasis FM, biasanya itu lebih seksi dia, lebih bonafit, lebih oke lah ya, lebih percaya diri. Karena beberapa keunggulan yang namanya karakteristik radio yang berbasis FM itu suara jernih, stereo. Kemudian musik jelas sekali ya. Kalau orang treble-nya, udah desisnya, gendangnya itu enak deh. Pokoknya nyaman lah kalau kita dengar radio. Ya. Kemudian orang suka beriklan. Karena kalau iklan itu kan audio juga. Gimana kalau gesek-gesek? Pasti orang nggak mau tuh pasang radio di situ, iklan di situ. Nggak ada gunanya kan? Yang bagus rekamannya tiba-tiba masuk radio kita jelek. Nah, oleh karena itu radio-radio yang berbasis FM itu biasanya gendut dengan iklan, rame dengan iklan. Contohnya Gen FM, Prambors, Mustang, Irnusa, Jack Radio, kemudian Trijaya, Irnusa, Hard Rock, FM. Bahkan dia melabelkan FM-nya supaya benar-benar FM itu. Nah, ya. Kemudian di samping keunggulannya yang hebat, yang memang disukai oleh pengiklan, kalau kita di mobil tuh enak kita dengar radio FM. Dan dalam kondisi apapun stabil dia, tidak gangguan cuaca, nggak gresek-gresek lah ya. Tapi ada kelemahannya. Radio yang berbasis FM, frekuensi modulasi, dia hanya untuk kota kota. Jakarta ada radio Gen FM, Irnusa. Maka hanya orang Jakarta Barat, Timur, Selatan, Utara, Pusat yang bisa menikmati enaknya kita mendengarkan radio FM. Yang lainnya nggak bagus. Udah ke Bogor mungkin ada gangguan. Kalau towernya nggak terlalu tinggi, terganggu dia tuh. Karena Jakarta kan nggak ada gunung, nggak ada bukit ya, masih oke lah ya. Gedungnya juga nggak terlalu banyak, nggak padat ya. Dari Bogor kita ke Cianjur.
Cianjur udah mulai hilang tuh radionya. Langsung lagi Bandung hilang lagi, lewat lagi hilang tuh. Nah, sama juga sekarang kalau kita orang Bandung lah ya. Apakah pernah kita dengar radio Bandung masuk Jakarta? Setahu saya nggak ada itu. Apakah ada radio Cianjur masuk ke Jakarta? Nggak ada juga. Ada juga radio di Bekasi, Ergangga, atau radio Ergangga, satu lagi radio apa ya di Bekasi itu Dakta. Coba setel. Kadang bagus, kadang-kadang enggak. Tergantung juga kondisi alam. Radio Bogor ada masuk enggak? Kadang-kadang masuk. Fajri itu bagus. Saya pernah sering dengar ya. Tapi ada radio Bogor lainnya enggak tembus itu ke Jakarta. Apalagi udah di Cianjur. Udah di Bandung, di luar Jawa udah nggak mungkin. Sehingga orang nggak bisa menikmati. Saya biasanya waktu SMP, SMA saya di Bandung. Ada satu radio yang saya sukai, apa Ardan, atau KIS, atau KLBC, atau radio apa lagi tuh di Bandung, Nimo kali ya, saya lupa tuh. Saya suka SMA dengar radio karena hiburan saya. Kemudian saya ke Jakarta, kuliah di Alimah, udah itu hilang tuh. Nggak bisa lagi saya temuin penyiar favorit saya. Hilanglah suasana berradio ketika saya di SMA. Ya, banyak kenangan sama teman-teman dengar radio X misalnya. Sekarang di Jakarta udah nggak bisa lagi. Kemudian kelemahan juga ketika hilang ya udah mau diapain lagi. Nah, kayak gitu ya. Sekarang kita masuk ke radio AM, amplitudo modulasi. Tadinya saya juga suka di daerah saya dengar radio AM. Biasanya AM itu agak panjang tentang jarak dengarnya. Bahkan ada suatu penelitian sampai Cirebon. Saya senang saya dengar orang Cirebon, saya suka dengan campur sari, lagu-lagu Cirebonan ya. Tapi sekarang udah ke Jakarta saya kuliah, hilang tuh. Malah di Cirebon itu kalau naik kereta tuh sekitar 3 jam, jaraknya mungkin 200 kilo katanya ya, Cirebon. Kalau dari AM yang pernah saya baca satu penelitian masih tembus 180 kilo. Jakarta Sukabumi itu 120. Kalau Bandung udah 200 mungkin ya. Ini dalam pengertian jaraknya lurus ya, bukan belok-belok nih. Kalau saya ke Bogor 60 kilo lurus ya. Udah belok kiri, belok kanan, putar lagi itu udah lebih dari 60 kilo kalau nggak salah ya. Jakarta Bogor 40 kilo tuh. Nah, kalau radio kan gelombang itu lurus ya, nggak ada hitungan belok-beloknya. Naik turun gunung nggak ada ya, cuma tembus belok lagi. Nah, itu yang saya bisa kasih pemahaman. Jadi radio yang AM itu rentangnya jauh, tetapi dia nggak seksi. Namanya radionya mau siaran dengan mono. Mono lawannya stereo. Stereo udah bagus. Jadi ibarat stereo itu kiri kanan kedengaran untuk kuping kita. Enak, ya, seimbang. Kalau mono nggak, kalau ke kiri ke kanan. Tapi belakangan udah mulailah bagus teknologinya. Radio-radio yang punya gelombang AM udah mulai agak bagus ya, tapi tetap kalah dengan FM. Nah, dengan kekurangan tersebut, tapi ada kelebihannya, maka orang-orang sekarang beralih nih. Tadi AM itu rentang suaranya panjang, tapi ketika mendung, sekarang mendung nih Jakarta di Tebet ya, hujan, petir, angin, udara tidak cerah, ya, itu mengganggu untuk penerimaan radio di rumah kita. Ditambah lagi, dua-dua radio itu harus kita mempunyai radio yang kita beli di pasar. Kalau di mobil kebanyakan FM ya, AM udah jarang ya.
ada di kendaraan saya nih, saya masih bisa nikmati AM. Jadi kalau saya lagi jalan agak jauh, saya bisa dengar radio Rasil yang AM atau Roja yang AM atau radio lain yang berbasis AM, masih ada. Ya, itu panjang sekali tentang suaranya. Tapi tetap kalau saya naik kendaraan agak jauh dikit gresek-gresek tuh, nggak bersih suaranya. Kalau FM masih oke dia. Nah, dari kedua radio tersebut ada kelemahan dan kekurangannya. Yang tadi lintas radio AM sangat terpengaruh dengan kondisi cuaca. Kalau FM relatif kuat dia, stabil. Nah, dari penggabungan dua radio tersebut kita kenal namanya radio streaming. Ini juga kemajuan dari internet. Yang tadi saya katakan, radio ada penurunan dalam hal pendengarnya ada. Orang beralih ke TV, ke internet, ke YouTube, ke Instagram ya. Tapi biasanya radio itu adalah pendengar itu sangat setia, loyalitasnya tinggi. Contohnya apa? Contohnya kalau kita ada radio di rumah kita, nggak pernah kita bergeser ke radio tetangga lainnya. Saya sukanya Gen FM, maka 24 jam Gen FM terus. Saya Prambors, 24 jam Prambors semua. Saya Indonesia semua, dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Nggak bergeser. Tuh. Jadi kesetiaannya, loyalitasnya lebih kuat ketimbang di media YouTube, di media audiovisual atau televisi. Di TV kita tonton berita, saya suka, iklan geser. Setelah itu kira-kira 5 menit masuk lagi ke TV kesayangan saya. Acara kegemaran saya. Tiba-tiba masih iklan, ganti lagi. Tiba-tiba udah lewat tuh. Iklannya udah selesai, tayangannya setengah jalan. Kita nikmati apa ceritanya tadi ya? Nggak bisa kan? Nah kalau di radio nggak ada istilah geser-geser ketika iklan. Iklan digeser nggak ada tuh. Ya. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan radio yang ada sekarang ini. Nah sekarang kita lihat streaming. Radio streaming itu menggabungkan dua kelemahan dan kekuatan FM dan AM. Di suara, radio streaming itu udah stereo. Ya, sama karakteristiknya. Tapi keunggulan-keunggulan yang kita ambil. Kalau untuk suara udah stereo, daya pancarnya itu udah menjelajah ke seluruh dunia. Yang tadi Jakarta hanya Jakarta, sekarang Jakarta bisa ke Bogor, Bogor bisa ke Bandung, Sukabumi bisa ke Sumatera, Sumatera bisa ke pulau lain nih, Kalimantan, Papua. Dari Jakarta bisa luar negeri, lintas batas, benua sampai sampai ujung ya. Kita udah dengar kemarin kan, saya udah minta semua coba diakses radio Garden atau Green Radio. Ternyata udah tembus itu ke seluruh dunia. Kita bisa belajar bahasa, kita bisa dengar orang berdialog, dengar lagu-lagu yang kita sukai dengan bahasa-bahasa yang pernah kita belajar ya. Dah, tuh radio streaming. Jadi menggabungkan dua, radio AM dan FM. Gimana kelemahannya? Kelemahannya sampai sekarang ini radio streaming didengarkan hanya di handphone. Ketika kita bawa mobil, nggak bisa tuh kita dengarkan radio di mobil, kecuali kita membuka handphone, mengambil linknya, kemudian memasukkannya ke speakernya, baru bisa itu. Itu ada min dan plus. Jadi saya bisa simpulkan, semua teknologi itu secanggih apapun ada kekurangannya
Selemah apapun ada kekuatannya. Nggak ada yang berdiri sendiri. Oh, ini paling hebat ya TV. Paling hebat ya YouTube ya. Instagram, TikTok, radio enggak. Ya. Coba kita bandingkan, saya punya uang 100.000 hari ini. Saya beli kuota. Saya nonton TikTok. Saya nonton YouTube. Ketakutan tuh. Kenapa? Nggak sampai sebulan, pulsanya habis 100.000. Kalau radio, kita sampai Jontor juga dengerinnya 24 jam akan berbeda. Nyedot kuotanya dibandingkan dengan YouTube. Jadi YouTube memang menarik. Ada audio visualnya, ada gambarnya. Tapi kalau nggak punya uang, udah. Apalagi kalau ngisi 50.000 sebulan. Setiap hari nonton YouTube, ada. Baru seminggu, 10 hari beli lagi tuh pulsa 50. Sebulan 3 kali kali 50, 150.000. Kalau radio yang kita dengarkan di handphone, 50.000 bisa 2 bulan kali itu ya. Walaupun 24 jam kita nonton. Tapi juga nggak mungkin 24 jam ya. Lagi di rumah, denger radio dengerin Lagi pergi nggak mungkin kita dengerin. Sama juga yang YouTube ya. Pemakaian atau durasi nonton YouTube disamakan dengan durasi dengar radio, lebih hemat radio. Terlebih kalau teman-teman yang suka ceramah doang, ya. Ceramah tok, nggak mau lihat yang lain-lain, itu lebih hemat dengan kuota untuk hanya radio. Itu perbandingannya. Ya. Nah, jadi nanti perkuliahan ke depan ini semuanya harus bisa punya dan bikin radio streaming. Ada oleh-oleh lah ya, ada kenangan, ada tanda mata. Waktu kuliah di Al-Hikmah, saya punya radio, bisa siaran radio. Tetapi nanti untuk prakteknya, ya ini praktek juga ya, semuanya harus bisa radio, saya bimbing. Tapi prakteknya nanti praktek siaran setelah mungkin UTS ya, setelah UTS, tetap saya akan pantau semuanya harus punya kelompok untuk bersiaran. Sekurang-kurangnya sehari itu 1 jam lah ya, atau seminggu 2 jam, 3 jam lah, nggak apa-apa juga. Karena kan kita udah punya radio streamingnya, kita udah punya hardware dan software ya, semuanya punya handphone. Sekarang ini kuliah 30 orang dengan handphone, udah berarti udah punya modal nih. Handset nggak perlu, kalau ada duit ya 40.000, 50.000 beli aja. Kalau ada mikrofon, seperti siapa nih? Saya lihat ada pakai mikrofon tuh. Mana nih? Tadi ada yang pakai bukan mikrofon Anas Ansarullah. Pakai earphone ya. Mikrofon begini ya. Ini earphone-nya. Dengerin dan bisa ngomong tuh. Saya ada juga di rumah, kemarin saya beli 120.000. Jadi selama kuliah di Al-Hikmah, punya radio, bisa bikin radio, bisa siaran, setelah itu terserah mau dibuang, mau udah dapat nilai, mau dilanjutkan silakan aja. Yang penting kewajiban saya semuanya udah pernah merasakan punya radio streaming. Mudah-mudahan ini berguna buat di kampung, organisasi, yayasan, komunitas, partai, lembaga, RT RW ya. Minimal seperti itu. Setelah itu digunakan atau tidak, walau alam lah ya, saya serahkan, karena kan itu pilihan aja. Yang penting selama 1 semester ini semua harus punya kelompok kru penyiaran. Nah, 30 orang saya akan atur nanti supaya bersiaran sekurang-kurangnya sehari sekali lah ya. Mau pagi, siang, sore, malam, silakan. Nah, tentunya saya ajarin nanti ya itu apa namanya rundown, segmentasi, dan skrip siaran saya ajarkan. Tetapi terlepas dari itu semuanya sudah bisa
punya radio. Oke, ada pertanyaan? Jadi mulai hari ini kita akan tentukan kelompoknya dan praktek untuk radionya. Ya, nanti saya kasih aplikasinya free, tapi yang untuk servernya saya sudah sewakan kurang lebih 1,8 setahun. Hanya saya peruntukkan untuk latihan, hanya untuk penguatan materi ini bahwa kita punya radio yang berbasis streaming. Ya. Jadi ini menjelang maghrib ya, 10 menit lagi kali ya. Nah, teman-teman bisa download ya, saya akan bantu nanti akan seperti ini. Ini ada orang radio nggak sini? Aktif di komunitas radio? Ada? Nggak ada ya? Sayangnya kalau cuman kuliah-kuliah doang, nggak ada keterampilan radio, sayang juga ya. Nanti kalau udah di-download akan seperti ini. Ada ya, saya cariin ya. Enggak. Saya udah download tadi, udah print screen. Ini ya. Nah ini dia. Ya sebagai contoh, ya inilah softwarenya yang akan saya kasih. Nah ini kayak gini ya. Namanya Broadcast Myself. Nanti saya akan kirimkan aplikasi semua, bisa di-download, dan nanti prosesnya seperti ini. Nah ini saya juga kasih lagu-lagu ya. Saya kasih lagu juga nanti, ada sekitar 10 lagu, mungkin agak lama ya, karena berat juga nih. Ya, saya kirimkan ke grup nih, grup kelas ya. Bisa dilihat. Pertama itu bisa juga dilihat ya di grup kelas, dibuka aja. Nggak akan keluar ini ya. Zoom-nya akan tetap stabil. Itu namanya Broadcast Myself. Kemudian ada juga yang harus diinstal aplikasinya. Saya kirimkan ini ada 10 atau 15 lagu nanti. Kemudian ini ada proses bagaimana installnya. Jangan khawatir kalau ada tulisan ini. Tadi juga ada yang khawatir ke ya, apakah Anda ingin menginstal update yang sudah ada. Data Anda yang ada saat ini tidak akan hilang. Jadi jangan khawatir kalau kita klik itu nggak akan hilang, tidak akan mempengaruhi aplikasi ini terhadap data-data kita. Saya kirimkan juga ini untuk di apa nih? Di copy ya, diinstal ya. Ini saya kirimkan. Karena ini nggak bisa sekali 2 kali, apalagi kondisi kuliah kayak gini dengan jarak yang lumayan jauh. Izin bertanya, Ustaz. Saya kirimkan ya softwarenya. Ya, ini gratis semua ya. Tapi saya dapat bayar nih. Artinya saya bahasanya apa ya? Saya udah ada gitu ya. Udah ada, dulu saya beli.
sekarang saya berikan di kelas ini supaya bisa digunakan dan kita punya radio. Mana tadi? Hilang. Mungkin sebentar lagi kita azan ya, tapi nggak apa-apa juga. Nah, ini. Ya, 4 tadi deh. Jadi install aja menjelang maghrib nanti. Karena kita mau bermain-main di radio streaming. Setelah itu bentuk kelompok, jadi penyiar semua, dan bisa siaran cuap-cuap. Saya akan pantau nanti. Saya ada servernya, saya udah sewa itu setahun 1.820.000 kalau nggak salah. Ya kurang lebih 2 juta, kurang dikit lah ya. Ini buat kepentingan kuliah aja nih. Ini nggak dari kampus, nggak dibayarin kampus, nggak ada dana dan lain, saya sendiri aja sewa. Ini saya kirimkan ya softwarenya dan lagu-lagunya. Bisa diinstal ya. Ntar agak lama, berat juga muter-muternya. Ini kalau lagi gini kelihatan nggak wajah saya nih? Enggak, Ustaz. Enggak, ya? Ustaz. Sama nonton aja. Ya, ini saya akan kirim aplikasinya. Ini ada aplikasi 1, 2, 3 aplikasi broadcast myself-nya, aplikasi install-nya, dan aplikasi mendengarkannya. Free ya semuanya. Kalau kalian mau bikin aja. Kita maghrib di sini. Saya kirimkan dulu aplikasinya. Lagunya ada 10, berat sekali, lama. Mungkin nanti pas menjelang azan, ini udah azan, saya kirimkan sampai nanti dia cari, baru kirim ke grupnya nih. Mas muter-muter. Kalau yang dulu saya punya aplikasinya dulu semester dulu ya. Sebelum pandemi itu pakai Houston to My Radio. Itu free. Tapi dia nggak bagus untuk siarannya. Karena emang gratis ya. Ah, itu dia. Itu kelihatan? Broadcast myself _pro_FO 824 kilobyte APK. Itu klik aja. Saya tulisnya install, ikutin aja. Jangan khawatir kalau dia bilang ini rusak atau sebagainya, enggak ya. Sekalian ini saya juga crack semua. Kalau beli mahal nih. Halo? Ya, Ustaz. Bisa ya? Sudah, sudah. Itu bisa dilihat broadcast myself-nya, nanti akan kelihatan gambarnya itu. Itu adalah pengganti dari mixer audio yang di kampus. Kalau teman-teman aktif di radio itu di meja studio ada namanya audio mixer, harganya 12 juta itu. Jangan kita gunakan. Sekarang aplikasinya sangat terjangkau. Saya punya, tapi yang cukup mahal adalah nyewa servernya. Seperti kita nyewa Zoom atau internet ya. Itu dulu. Udah azan di sini ya. Kita break dulu sampai sholat maghrib. Sampai jam 6, setengah 6 lah ya, lewat 10 ya.
masuk lagi, baru kita nanti praktek untuk buat radio. Di luar kelas kita bisa diskusi di grup-grup WA sampai waktunya cukup. Mudah-mudahan nggak mengganggu waktu untuk kuliah setiap hari Selasa. Prakteknya bisa di luar kelas atau di luar jam kuliah. Ya, kita break dulu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu diinstal dulu ya. Oke, kita lanjut aja. Ini masih ada 15 menit lagi. 17-18 menit lah ya. Jadi udah saya kirimkan lagu itu 5 atau 10 ya. Tapi ini berat sekali kalau saya kirim agak banyak. Kemudian aplikasinya sudah. Nah, jadi nanti sampai hari Selasa depan, tanggal 1 Maret, ya, kita coba terus untuk menginstal aplikasi Broadcast Myself. Ya. Saya agak khawatir dengan durasi waktunya, yang jam 5 itu bisa lewat. Jam 5 nggak kumpul semua, maghrib jam 6 lewat 10, lewat 15 kali ya, udah azan, sholat 6.20 kalau nggak salah tadi ya, 18 ya, sholat wudhu segala, jam 7 kurang 15, mulai lagi. Jadi waktunya sangat sedikit ya. Nah, jadi di sela-sela waktu dari hari Selasa sekarang ini malam sampai Selasa depan, saya akan berupaya untuk menuntaskan praktek bikin radio streaming. Jadi mungkin dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin ya, sampai Selasa selesai tuh udah. Tinggal nanti praktek siarannya. Ya. Karena pengalaman saya yang udah di kampus dengan aplikasi Listen My Radio itu bisa 3-4 kali pertemuan. Jadi memakan waktu yang sangat lama ya. Dulu kita nggak menggunakan handphone, hanya menggunakan laptop atau PC. Jadi ada masalah juga kan. Yang nggak punya laptop gimana prakteknya? Yang nggak punya PC nggak mungkin dia adakan. Kalau dia punya PC di rumah nggak mungkin dibawa ke kampus. Jadi masalahnya agak kompleks ya. Tapi sekarang ini nggak pakai PC, nggak pakai laptop, pakai handphone. Semuanya punya handphone udah pasti itu. Udah selesai lah ya bab untuk membuat radio. Jadi masalahnya sekarang jarak yang cukup jauh ya. Sehingga akan sulit juga kita praktek siaran. Kalau dulu kita ada durasi waktu yang cukup 2-3 kali praktek siaran di studio dengan mikrofon, dengan mixer, dengan suasana studio beneran ya. Tetapi ada kendala hardware-nya. Sekarang kita nggak bisa ke kampus, kita bisa siaran aja lah sebisa mungkin. Kalau siaran kan tergantung dari passion kita ya, suka nggak kita cuap-cuap, hobi nggak kita siaran, hobi nggak kita ngomong ya di depan mic-nya. Sekarang kendala itu udah diatasi dengan handphone. Nah, itulah yang saya tekankan di sini, bahwa dengan handphone kita udah bisa punya radio streaming. Dengan handphone kita bisa berdakwah secara luas tanpa harus siap persiapan yang sangat lama ya. Mandi, berpakaian, kemudian makan, minum, bisa kita sambil. Karena kita bisa siaran di rumah, dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, kita bisa siaran. Itulah kira-kira minusnya pelajaran online dan offline yang nggak di tempat kita belajar ya. Nah, nanti juga saya akan ambil satu asisten saya yang secara teknis sangat mumpuni. Nanti saya akan backup kawan saya ini pakai Zoom, kemudian kita bisa belajar sama-sama mengenai aplikasi dari dari Broadcast Myself
dengan berbasis HP Android dan bisa siaran di mana aja. Ya. Jadi sekarang ini saya mintakan semua untuk menginstall aplikasinya itu dulu. Udah belum diinstal? Sudah, Ustaz. Ya. Siapa yang udah tadi? Coba. Parman, Ustaz. Ya, Sukarman ya. Sukarman, coba kalau antum udah lihat aplikasinya, itu yang sebelah kiri itu untuk kita bicara. Bahasanya itu penyiar, announcer, kita sebagai penyiar sebelah kiri. Bisa dinaikin, bisa turunkan. Kalau kita udah bersiaran, akan kelihatan tuh gerakan spektrumnya. Ya, itu kelihatan naik turunnya tuh. Kalau tinggi kita suaranya tinggi dia, kalau rendah. Itu sebelah kiri. Ya, untuk kita bersiaran. Ini secara teori aja. Yang kanan adalah tempat lagu-lagu. Yang saya tadi kasih tahu, kalau itu yang namanya dulu softwarenya ada 2 kita. System Radio dengan Zara Radio. Nah, sekarang cuma 1 aja. Makanya saya kirimkan lagu-lagunya itu 10 lagu, mungkin belum sampai kali ya. Kemudian sebelah kanan itu untuk lagu yang akan diputar. Tentunya lagu yang akan diputar itu ada satu materi yang namanya segmentasi siaran. Mau 1 jam, 2 jam, berapa lagu diperlukan? 3 jam, berapa lagu diperlukan? Itu akan terkumpul di sebelah kanannya. Nanti kita akan klik, kedengaran tuh suaranya, lagunya. Sudah selesai tuh. Satu perangkat yang mahal, yang namanya audio mixer, udah menjadi satu tempat di handphone kita dengan broadcast myself-nya. Ya, jadi tolong diinstal. Ustaz, mau tanya Ustaz, ini Ya, silakan. ini aplikasi untuk aplikasi Android Ustaz, ya? Bukan untuk aplikasi PC. Benar, pertanyaan bagus nih. Itu aplikasi yang portable. Kalau nanti kita udah di radio, ya udah di handphone, udah bisa nyala, itu bisa dikonekin namanya booster yang bisa juga siarannya dengan PC atau laptop. Nah, saya cuma memberikan kemudahan aja bahwa nih bikin radio sekarang bisa di handphone. Tapi nanti kalau kita di rumah, kita punya PC, itu bisa dikonekkan ke jaringan PC atau laptop. Nah, karena kita mempunyai radio streaming yang secara ideal tuh siaran 24 jam. Bisa auto DJ-nya. Jadi sebaiknya jangan pakai laptop, kasihan dia panas dia. Kalau handphone juga panas, tapi hanya untuk siaran aja. Ya. Kalau nanti udah ada permanen, sehari 24 jam, kita hanya sanggup sehari itu 4 jam. 2 jam pertama pagi, 2 jam terakhir atau sore, 2 jam 4 jam. 24 jam, dikurang 4 jam, sisa 20 jam. Apa tuh 20 jam? Mati nggak radio kita? Enggak. Itu kita akan mempunyai satu server juga, itu berbayar tapi ya. Itu 24 jam bisa siaran sendiri kita. Jadi semuanya yang berbentuk audio, nasi, ceramah, apalagi murotal, pokoknya bentuk audio lah ya. Itu dimasukin ke server itu akan auto DJ. Apa yang kita udah rekam sekarang, apa yang kita sudah atur, masukin aja semua ke servernya, udah on tuh 24 jam. Nggak perlu kita nongkrong studio. Karena sekarang ini radio-radio Islam yang saya perhatikan, yang sering beberapa dulu ya sebelum COVID saya sering main, sering berjam-jam, berhari-hari saya di studio radio dakwah. Itu ceramahnya itu cuman ada pagi, sore, malam.
pagi itu kalau live, biasa live tuh. Pagi itu baca berita live dia. Ambil dari guntingan koran, dari detik.com, Twitter, nah dibacain tuh jam 7 sampai jam 8. Selebihnya rekaman. Lagu, rekaman aja lagunya. Iklan dia bikin. Nanti jam 10 ceramah live. Ada ustadznya datang. Tanya jawab. 10 kalau ada acara-acara dialog dia undang orang tuh live. Kita jam 12 baca berita lagi. Kemudian udah selebihnya tuh boleh acara lagu yang udah direkam atau live silakan aja. Kemudian nanti sore dialog biasanya. Talk show. Malam lagu lagi tuh. Jadi kalau radio-radio yang profesional yang dia bisa hemat paling gitu 24 jam itu siaran hanya sekitar 10 jam lah. 14 jam lah. Yang benar-benar ada orang siaran. Selebihnya auto DJ. Lagu, iklan, udah itu ceramah di masjid saya rekam, kemudian saya tambah dikit, bersama ini kita dengarkan tausiah dari Ustadz ini. Udah, selesai rekam, naikin 1 jam itu udah. Ceramah Ustadz sendirian aja, nggak ada orang itu. Terus saya sering kali ngeliat kok ada suaranya di mana ya? Orang ngomong, saya tanya, nih Bang, kok nggak ada orangnya studio? Iya, memang ada. Itu rekaman semua katanya. Oh, itu hebatnya radio kan. Beda dengan TV. TV harus digawangi, itu harus ditungguin, nggak bisa kosong. Radio selama terdengar suaranya, ya aman tuh. TV kan ada yang masalahnya. Nah, itu beberapa kelebihan radio. Dulu yang saya katakan di awal tadi AM dan FM hanya terbatas. Sekarang udah melampaui dunia, melampaui benua. Tinggal kita pintar-pintar aja membuat programnya. Makin banyak program yang bagus, makin disukai orang. Kita belajar teori-teori bagaimana membangun siaran, teori-teori beriklan, cara-cara membuat talk show-nya itu mudah. Karena kita orang lain tinggal kita modifikasi aja. Bahkan yang menarik, kita nggak perlu bayar orang. Misalnya ada 2 orang nih, rutin. Mois dengan Ilmin. Itu tandemnya, udah nggak apa-apa, berdua aja tuh. Setiap hari Ilmin di mana, Mois di mana. Kita ada berempat nih, satu kelas ada 40 orang. Gofur di mana, Bayu Purnomo di mana, ya sampai jam 7 ya. Kemudian Muhammad Azmi di mana, Najat Saiful di mana, nggak jelas tuh lokasinya. Tapi bisa siaran sekarang. Biasa dialog kita, bisa membuat kajian-kajian. Saya bikin di Viki ya. Oke, buat tanya jawab. Kemudian saya akidah ya, saya siroh ya, saya bahasa Arab ya. Itu bisa dilakukan. Nggak perlu repot, nggak kayak di TV kan, harus pakai kamera, setting, edit, nggak perlu. Kalau di radio lebih praktis lah. Cuman banyak juga para ustadz nggak paham tentang kekuatan radio. Orang masih melihat TV yang bagus, YouTube yang bagus. Susah YouTube itu. Ada banyak juga ustadz-ustadz di kita yang belajar sama saya. Misalnya gimana ngedit, gimana upload, gimana nambah suara, tambah teks. Repot tuh di YouTube ya. Kalau radio enggak. Selama bisa ngomong, enggak hoak, enggak menyalahi koridor agama dan negara, ngomong aja udah. Enggak perlu diedit. Atau kalau juga diedit nanti diajarin lah. Ada software namanya Cool Edit Pro atau juga City Audio itu buat merekam ngomong
mana yang salah, potong, sambung, selesai udah. Nggak susah kok di radio itu. Itu kira-kira ya. Ini udah lewat 3 menit, udah diingetin, terima kasih. Jam 19 mungkin ada ustadz yang lain lagi mau masuk. Ya, silakan kalau ada pertanyaan di grup dan kita akan lanjutkan di luar jam kuliah. Mudah-mudahan Selasa depan udah jadi ini radionya ya. Saya akan coba bantu secara cepat supaya Selasa besok udah ada radionya. Ya itu kira-kira. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan di grup ya. Yang pasti satu pesan saya, semuanya harus bisa bikin dan memiliki radio streaming. Untuk siarannya selama 1 semester ini harus berkelompok. Apakah satu kelompok 10, 20 silakan aja. Itu aja pesan saya. Terima kasih. Kita tutup membaca hamdalah. Syukran, Ustaz. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.